token ini memiliki narasi yang terlupakan yang dulu sangat hype sekali ketika bear market. Halo semua, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas token yang bernama Shatter ataupun kodenya SHU, dan koin ini market cap-nya masih sangat kecil sekali, dan pembangun dari koin ini adalah beberapa orang OG yang sangat pintar sekali di Ethereum. Kita akan membahas kira-kira project ini berkaitan dengan siapa saja. Jadi project ini berkaitan dengan Eigenlayer. Kemungkinan besar Eigenlayer akan menggunakan Shatter ini, mungkin karena nanti Eigenlayer akan membuat DA ataupun Data Availability Layer. Kemungkinan besar untuk transisi dari layer 2 menuju layer 1 akan menggunakan Shatter ini, ataupun intinya dia berintegrasi dengan Shatter, Eigenlayer X Shatter, di mana dia akan membuat yang namanya Encrypted Mempool. Ini konsep baru sekali lagi, dan ini untuk mengatasi masalah yang sangat besar sekali uang di sana. Berikutnya kita lihat di sini, di mana ada banyak sekali early contributor, dan ini dapat kalian cek di dokumennya. Jadi untuk para partner ataupun kontributornya adalah dari Kau. Ini merupakan salah satu orang-orang cerdas di sini, akademisi yang berfokus untuk membuat intent based DEX. Berikutnya Espresso, ini berhubungan dengan decentralized sequencer, dan ini project yang sangat besar, dikenal banyak orang. Berikutnya Genosis, layer 1 yang fokus ke RWA. Berikutnya Nethermind, Valori ataupun bagian dari Autonolas ataupun Olas, yang terkenal sekali sekarang karena membuat AI agent. Oke, sekarang kita akan melihat sebetulnya ini merupakan naratif yang terlupakan. Naratif ini sangat hype sekali ketika bear market. Nama naratifnya adalah MEV bot. Berikutnya, jika kalian tahu mungkin ada MEV flash bot, Suave. Mungkin kalian semua pernah mendengar kata-kata ini. Intinya, ini berfokus untuk mengatasi masalah MEV. Ini narasi yang sangat kuat sekali, karena pada saat itu belum ada solusinya, walaupun sekarang sudah ada solusinya, MEV Boost dan juga Suave ini. Kita akan membahas dan mengapa bagi saya project ini berperan penting sekali untuk mengatasi MEV ini. Sebelumnya saya ingin membahas bahwa ini merupakan masalah $1 juta. Artinya banyak sekali uang dalam masalah ini. Masalah apakah ini yang diselesaikan oleh SHU ini kawan-kawan? Masalahnya adalah ini kawan-kawan, dimana pada suatu blok terdiri dari berbagai banyak transaksi. Nah, transaksi ini berurutan biasa kawan-kawan, dan masalahnya adalah ada pihak-pihak jahat yang mereka ini tanda kutip mengintip blok transaksinya, dan mereka melakukan aksi yang curang, dapat kita sebut curang. Kenapa saya sebut curang? Misalnya di sini transaksi 3, dia memiliki banyak sekali uang pada transaksi ini. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh para miner ini? Karena para miner ini memiliki privilege untuk mengintip transaksi dan juga mengatur transaksi. Nah, mereka ini dapat berbuat curang. Namanya adalah sandwich attack. Misalnya seperti apa? Misalnya, karena mereka telah tahu transaksi 3 merupakan transaksi yang besar, mereka akan membeli dan menaruh ordernya pada transaksi 2. Berikutnya, mereka menjualnya pada transaksi keempat, kawan-kawan. Apa yang terjadi? Mereka membeli, berikutnya harganya naik karena transaksi 3 ini besar sekali. Berikutnya, mereka langsung otomatis menjual. Ini akan menyebabkan kerugian bagi orang yang melakukan transaksi ketiga, maka itu ini disebut sebagai sandwich attack. Intinya, para miner berbuat curang, berikutnya bot juga dapat berbuat curang. Jadi ada bot yang dapat melihat-lihat transaksi di dalam suatu blok, dan mereka ini mencari transaksi yang kira-kira memiliki value yang besar. Misalnya apa? Misalnya front running ini. Jadi ada dua ancaman, sandwich attack, berikutnya front running. Apa yang dilakukan oleh bot ataupun miner? Nah, jikalau ada suatu transaksi yang besar sekali, misalnya transaksi ke-6 di sini, apa yang dilakukan oleh bot ataupun miner ini? Mereka menyisipkan transaksi yang sama dengan jumlah yang lebih besar dan sebagainya pada transaksi sebelumnya. Untuk apa? Artinya mereka mendapatkan harga yang lebih murah, dan mereka mendapatkan pump secara instan, kawan-kawan. Ini dapat merugikan transaksi ke-6 karena dia dapat mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada transaksi kelima. Intinya ada banyak sekali peluang di sini. Berikutnya, para miner juga dapat melakukan censorship ataupun menyensor berbagai macam transaksi. Inilah kelemahan dari blok dan juga transaksi di dalamnya. Ada banyak sekali celah di sini, kawan-kawan. Jadi apa kesimpulan dari masalah ini? Masalahnya adalah di mana blok dan juga transaksi di dalamnya kurang terdesentralisasi, sehingga ada pihak-pihak yang dapat mendapatkan keuntungan dari hal ini, kawan-kawan. Jikalau kalian ingin cek datanya, ini bukanlah angka yang kecil. Ada sebanyak 1,5 miliar dolar yang beberapa tahun terakhir terjadi kerugian karena adanya MEV ini, kawan-kawan, ancaman yang tadi saya jelaskan. Entah itu sandwich attack, front running, ataupun back running. Berikutnya, kita lihat di sini bagaimana jika transaksi ini anonymous ataupun tidak dapat orang melihat transaksi ini. Inilah yang dilakukan oleh SHU ataupun Shatter ya. Mereka membuat transaksi ini menjadi anonymous ataupun XXX. Tidak ada yang paham isi transaksi ini apa, kawan-kawan. Nah, karena transaksi ini dienkripsi, maka para miner dan juga para bot bingung. Mereka tidak bisa melakukan sandwich attack, front running, dan sebagainya karena mereka tidak tahu apa isi dari transaksi ini. Inilah yang dilakukan oleh
SHU ini kawan-kawan. Sangat unik sekali bukan? Jadi kita lihat di sini SHU ini melakukan apa? Jadi ada suatu transaksi di mana transaksi tersebut nantinya akan dienkripsi ataupun dikunci ibaratnya. Dijadikan anonimus ya. Dengan kunci yang dibagikan oleh SHU sendiri. Jadi SHU akan membagikan kunci untuk menginskripsi transaksi kita. Berikutnya apa yang terjadi? Kita akan melewati hutan yang gelap karena tidak ada yang tahu apa isi transaksi kita. Berikutnya akan masuk ke dalam blockchain, dan setelah masuk ke dalam blockchain, setelah dieksekusi, yang terjadi adalah kita diberi kunci juga untuk dekripsi ataupun untuk membuka kembali transaksi kita. Jadi setelah transaksi tersebut dieksekusi, baru kita dapat membuka transaksi kita. Ini dapat mengatasi masalah yang sangat banyak sekali, baik itu MEV, berikutnya censorship dan sebagainya. Bagi saya ini merupakan proyek yang sangat kuat sekali, backing Anda sangat kuat sekali. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.